Teman-teman yang terkasih yang sering mengikuti video-video saya, saat ini saya ada di salah satu tempat di Kecamatan Amanatun Utara, di salah satu tempat produksi minuman beralkohol, atau kalau di bahasa orang Timur itu kami kenal dengan Sopi Timur, atau lebih sederhana menggunakan bahasa Dawan, ini adalah Tua Meto yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menyebut minuman beralkohol, sebutan bagi minuman yang dibuat sendiri oleh masyarakat di tempat ini. Dan karena itu Bapak Mama Saudara sekalian, saat ini saya sudah ada dengan salah satu orang yang sering mengelola minuman ini. Mohon untuk teman-teman ikuti video saya. Karena itu sebelum mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini. Lalu kemudian bagikan video ini, dan kemudian kalau ada komentar bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nah, saat ini api sedang dipersiapkan. Lalu kemudian ini adalah periuk yang digunakan untuk mengolah minuman ini. Bapak Mama Saudara sekalian bisa perhatikan, periuk ini juga dilubangi agar bisa menghasilkan minuman yang sangat dengan berkualitas tinggi. Dan proses selanjutnya saya akan ajak Bapak Mama untuk menyaksikan video ini. Saya kira itu komentar awal. Tuhan berkati, silahkan mengikuti video ini. Teman-teman, saat ini proses untuk pembuatan sopi ini akan segera kami mulai. Dan seperti yang ada di depan kami ini adalah ramuan yang disiapkan khusus untuk menghasilkan sopi dengan berkualitas tinggi. Maka ini adalah ramuannya. Ada beberapa jenis batang kayu yang digunakan untuk memberikan aroma yang baik bagi minuman yang akan dihasilkan. Dan yang ada di dalam kumbang besar ini, adalah hasil penyeringan dari pohon tua kalau dalam bahasa Timur, atau dalam bahasa Indonesia ini adalah pohon lontar, yang diambil airnya di atas pohon, lalu kemudian dikumpulkan di dalam tempat ini dan akan segera dimasukkan ke dalam periuk, lalu kemudian akan dimasak. Dan hasilnya akan menghasilkan sopi dengan kualitas tinggi. Nah, kita ikuti proses berikutnya. Ya, sudah dimuat di atas tungku, dan kita lihat proses demi proses. Sambil proses dibuat, saya memberi gambaran. Inilah suling yang digunakan untuk menyaring kemurnian dari hasil rebusan ini. Rupanya ini berbentuk berbambu yang panjangnya kurang lebih 10 sampai 12 meter. Ya, prosesnya masih panjang. Ini baru tahap awal. Setelah melakukan proses yang panjang kurang lebih 20 menit, tungku
dan air ini sudah mendidih, saatnya ditutup. Lalu kemudian penyambung yang menyambungkan alat untuk menyuling dari beriuk menuju ke tempat penyulingan. Ini terbuat dari bambu, sudah disambungkan. Kita lihat ya, kita lihat proses demi proses ya. Oke ya, ini dipasang agar uap dari dalam periuk tidak keluar dari celah-celah lubang di tutupan periuk. Ya. Iya. Hampir tertutup rapat. Teman-teman, uap akan mengikuti jalur dari bambu ini menuju ke tempat ini, lalu kemudian pembuangan terakhir ada di ujung bambu. Karena itu ikuti terus video ini. Jika sopi murni akan mengalir ke tempat di mana disiapkan. Di sana ada sebuah botol yang sudah disiapkan. Teman-teman, ini hasil murni dari sopi akan keluar lalu kemudian masuk ke dalam botol ini. Saat ini belum ada aliran yang datang, kita tunggu sama-sama ya. Teman-teman, ini adalah ujung daripada bambu yang disiapkan untuk menerima hasil sopi yang akan menuju ke tempat ini. Ada benang yang disiapkan untuk memberi tetesan ke dalam botol, dan setelah terkumpul di dalam botol maka ini akan keluar sebagai sopi murni yang siap dikonsumsi bagi semua orang yang membutuhkan alkohol bagi tubuh. Kita lihat, ini dia. Kita tunggu sama-sama proses dari sopi, apakah bisa penuh ini botol atau tidak. Terlalu tinggi. Oke. Ya, teman-teman yang terkasih, rupanya sudah mulai menetes air pertama dari hasil pekerjaan ini, dan ini sudah siap dikonsumsi. Ini baru botol pertama, dan ini namanya sopi kepala yang akan diambil botol pertamanya saja. Dan ini kalau dikonsumsi satu seloki saja ini sudah bisa membuat kita mabuk, dan tetesan-tetesan ini juga sama seperti bensin. Kalau dibakar akan menyala seperti bensin. Kita lihat warnanya agak sedikit kuning, melewati proses yang panjang, kurang lebih ada 12 meter dari tempat memasak menuju ke tempat ini. Dan ini hasilnya, teman-teman yang belum mengetahui proses pembuatan sopi ya. Nah, ini bersama saya dengan orang tua yang menyiapkan atau punya keahlian untuk memasak sopi. Karena itu dari tempat ini kami berharap Bapak Ibu yang menyaksikan video ini jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi ambil dari sisi positifnya saja.
Kita lihat ini rupanya sudah tertampung setengah gelas di dalam botol, dan menurut pengakuan dari Bapak, ini kalau hanya kita ambil satu botol maka ini sopinya sangat keras, atau biasa istilahnya sunak likaf, sopi kepala timur. Ini dia teman-teman. Rupanya cepat juga ya. Ya, kita menantikan botol ini penuh. Ya. Ya, bersama saya ini Bapak Tabun. Oke. Ya, baik teman-teman yang terkasih, demikian video singkat yang saya buat tentang bagaimana tutorial membuat sopi timur atau dikenal dengan sunat likaf di daratan timur. Dan sudah ada bersama saya pemilik produksi sopi ringan, atau pengusaha kecil-kecilan yang berusaha untuk menyediakan sopi di tempat ini, bercerita kepada saya bahwa dengan hasil penjualan ini beliau mampu membangun rumah atau tempat tinggal, lalu penghasilannya ini juga digunakan untuk menyekolahkan anak-anak, dan saat ini beliau sedang salah satu anaknya sedang kuliah di Kupang. Dan karena itu teman-teman yang menyaksikan video ini harap untuk bisa pelajari hal-hal positif dari pembuatan ini, dan hal-hal negatif tentu itu cara kita menilai dan berpikir beda-beda. Mohon untuk dimaklumi. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya YouTube Nombalak dari tempat produksi sopi di tempat ini, berharap teman-teman yang belum tekan tombol subscribe di bawah video ini segera tekan tombol subscribe di bawah video ini, lalu kemudian bagikan video ini, dan jika ada komentar positif maupun negatif bisa ditulis di kolom komentar yang ada di tempat ini. Saya YouTube Nombalak menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati.